Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ya ke materi kita selanjutnya. Namun sebelumnya saya akan membahas sedikit ya tentang tugas yang barusan saya berikan. Yang ini ya. Nah, tadi kan saya berikan tugas yang ini. Ada beberapa option untuk mengerjakannya, terutama untuk membagi ya menjadi luasan-luasan tunggal. Nah, option pertama adalah dengan cara menjadi 3 luasan saja ya, yaitu yang besar kita anggap solid semuanya kuning, dikurangi sama yang kecil-kecil 2 dan 3. Kemudian option yang selanjutnya adalah dengan membagi seperti ini, ada luasan 1, luasan 2, luasan 3, 4, dan 5. Tidak ada yang salah, semuanya betul, cuma memang untuk perhitungan luas penampang dan mencari sumbu berat ini sebisa mungkin ya, dalam memilih yang mana itu pilihlah yang seminimal mungkin dalam jumlah luas terutama ya. Tujuannya apa? Supaya proses perhitungannya bisa lebih cepat, iya kan? Kebayang ya kalau misalkan makin banyak angka luas-luasannya, ya artinya proses perhitungannya pun semakin lama gitu ya. Apalagi kalau ujian kan banyak soal harus dikerjakan, maka kita harus pintar-pintar memilih metode yang mana gitu ya. Nah, dari materi yang sudah diberikan kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk mencari sumbu berat Y, rumusnya adalah sigma dari total luas per komponen tadi yang kita bagi-bagi dikalikan sumbu berat Y-nya per komponen ya. Kita totalkan semuanya ada berapa komponen dibagi dengan total luasnya. Kemudian untuk mencari X adalah total luas A per komponen dikalikan dengan sumbu berat X per komponen. Ada berapa komponen kita jumlahkan, baru kemudian kita bagi dengan total luasnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu sumbu berat penampang. Maaf, sumbu berat tegangan normal ya. Saya sudah pernah menyampaikan bahwasannya tegangan itu merupakan gaya dibagi dengan satuan luas, ya kan? Nah, dimana pada struktur gaya itu ada 3 macam gaya dalam, yaitu gaya normal, gaya lintang, dan gaya momen ya atau lentur. Karena ada 3 macam gaya, maka tegangan pun ada 3 macam, yaitu tegangan normal, tegangan lentur, tegangan lintang. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang tegangan normal gitu ya. Dinamakan tegangan normal karena caranya adalah gaya dibagi dengan gaya normal ya, dibagi dengan luas penampang. Apa saya? Gaya dibagi dengan luas penampang gitu ya. Dimana P itu adalah gaya dalam, tentu gaya normal ya, yang timbul akibat suatu potongan batang atau elemen struktur. A adalah luas penampang. Sebentar ya. Ya. Nah, di mana gaya normal itu ada 2 macam ya, yaitu tarik maupun tekan gitu ya. Akibat gaya normal ini maka akan terjadi yang namanya tegangan ya. Tegangan ini akan merata ke seluruh penampang dengan syarat apabila gaya ini bekerjanya diletakkan pada sumbu berat penampang atau titik berat penampang. Makanya kenapa materi sebelumnya adalah tentang mencari sumbu berat penampang, supaya kita tahu di manakah letak dari sumbu berat suatu penampang. Disitulah gaya itu kita letakkan ya, atau gaya itu bekerja seperti itu. Kenapa pasti seperti itu? Supaya bisa merata ya ke seluruh penampang. Nah, kira-kira asumsinya seperti ini. Ini adalah ada sebuah batang gitu ya, kita lihat tampak samping atau kita potong, ada gaya yang bekerja yaitu P, letaknya di mana? Di sumbu berat.
gitu ya. Kemudian dari gaya itu tadi, kemudian kita bagi dengan luasan, maka akan timbul yang namanya tegangan gitu ya. Tegangan tadi kita asumsikan dia merata ke seluruh penampang. Jadi yang warna hitam ini merupakan tegangan ya. Kalau gaya itu satu titik doang ya, satu titik aja itu namanya gaya. Kalau tegangan itu akan merata ke seluruh penampang. Makanya rumusnya adalah gaya dibagi dengan luasan. Tadi adalah tekan. Kalau ini adalah contoh gaya normal yang tarik ya. Kalau tarik berarti keluar, kalau tekan tadi kan ke dalam. Sama saja ya, cuma arahnya saja yang membedakan. Kalau ini tampak dua dimensinya, tampak samping, kira-kira seperti ini ya. Bekerja di sumbu berat, ini tampak gayanya di sini, kemudian ini tampak dari tegangannya. Bentuknya disesuaikan, itu tekan maupun tarik ya, disesuaikan saja. Contoh lagi seperti ini. Ini kan berarti majemuk ya, bekerjanya pada sebuah batang yang majemuk karena gabungan ya antara dua luasan tunggal. Nah, apabila di sini itu bekerja sebuah gaya normal gitu ya di P, berarti pertama kali kita harus tentukan dulu gaya sumbu beratnya di mana. Caranya gimana? Caranya ada seperti yang kemarin dipelajari ya. Seperti itu. Misalkan di sini titik beratnya ya. Maka seluruh penampang ini ya nantinya akan mengalami yang namanya tegangan, karena kan rumusnya tegangan sama dengan P dibagi A. Kalau tampak samping seperti ini ya. Nah, dari uraian tentang tegangan normal di atas, maka bagaimanapun bentuk penampang batang, jika luasnya adalah A dan dia menderita gaya normal P, maka akan selalu menghasilkan tegangan yang sama, yaitu tegangan sama dengan P dibagi dengan A. Jadi apapun bentuknya ya, prinsipnya sama, yaitu P dibagi dengan A. Nah, kondisi ini akan benar jika selama gaya normal P bekerja pada elemen penampang dengan luas A. Jadi kondisi ini akan benar apabila gaya ini bekerja pada luasan A. Tegangan yang terjadi tidak menyebabkan efek samping, yaitu terjadinya perubahan bentuk pada penampang. Nah, untuk kuliah mekanika bahan ini kita anggap tegangan normal ini tidak menimbulkan perubahan bentuk penampang ya, jadi masih dalam formatif atau teoritisnya saja ya. Belum kita perhitungkan efek-efek dari adanya gaya normal ini dan dimana menyebabkan adanya tegangan ini ya. Karena kan salah satu gitu ya akibat adanya suatu tegangan itu adalah menyebabkan perubahan bentuk. Cuma kita belum bahas, kita akan fokus ke dasarnya dulu seperti itu ya. Contoh seperti ini. Ada 3 tiang ya dengan tinggi yang berbeda-beda. Yang pertama 60 meter, ya 60 cm ya, 60 cm. Yang kedua 100 cm, yang ketiga 200 cm. Nah, ketiga tiang ini kan kalau kita lihat tampak dua dimensi ya, tampak depan gitu ya. Kalau kita lihat dari tampak atas, tiang ini bentuknya sebenarnya persegi ya. Ya balok ya berarti ya. Penampangnya bentuknya ini. Meskipun tingginya berbeda-beda, ketiga tiang ini memiliki penampang yang sama, yaitu 20 kali 20. Nah, pada ketiga tiang ini bekerja gaya P di sumbu berat, yaitu sebesar 100 kN. Ketiganya sama ya. Maka berapakah tegangan yang terjadi gitu ya? Maka tegangannya ya rumusnya sama, P dibagi A. 100 dibagi 400, 0,25 kN per cm persegi. Nah, dari sini kita bisa lihat meskipun dia memiliki tinggi yang berbeda-beda, tetapi tidak menjadi ini ya, perbedaan dalam menghitung gitu ya. Karena kan prinsipnya tegangan itu adalah ya yang penting ada gaya sama luas. Selama dia luasnya sama, permukaannya sama,
meskipun tinggi berbeda-beda dan P-nya pun sama, maka pasti tegangan yang terjadi juga sama. Artinya apa? Tegangan pada ketiga tiang ini sama, semuanya adalah 0,25 kN per cm per segi, seperti itu ya. Nah, ini contoh juga. Ketiga tiang ini kita ganti lagi ya kasusnya. Penampang 1 bentuknya seperti itu. Penampang 1 berarti luasnya berapa? 20 kali 20 berarti 400. Penampang 2 bentuknya gabungan ya. 2 penampang tunggal. Luasnya berapa? Berarti 20 kali 100 ditambah 20 kali 100, 400 juga. Penampang 3 bentuknya persegi panjang memanjang gitu ya. Luasnya berapa? 10 kali 40, 400. Jadi, meskipun ketiga penampang ini memiliki bentuk yang berbeda, tetapi A-nya, nilai A-nya itu sama, maka tegangannya pun pasti akan sama juga. Gitu ya. Kita masuk ke contoh ya, suatu aplikasi ya dari tegangan itu. Ini ada suatu pondasi dengan ukuran dan berat jenis seperti terlihat pada gambar di atas gitu ya. Sebentar ya. Ini ada sebuah pondasi gitu ya, dimana ukuran dan berat jenis seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, jadi ini ada pondasi ini menderita beban merata itu warna pink ini ya, merata, dimana nilainya adalah 1 kN per meter persegi. Artinya setiap 1 meter persegi menderita beban sebesar 1 kN. Dilambangkan dengan Q kecil ya, beban merata. Kemudian dia juga menerima namanya beban terpusat, yaitu P. Letaknya di sumbu berat, P nilainya adalah 10 kN. Kalau terpusat ya satuannya cuma kilonewton aja ya. Seperti itu. Kemudian pondasi ini punya berat jenis 2,4 kN per meter kubik. Berarti ini pondasinya beton ya, karena beton itu berat jenisnya adalah 2,4 kN per meter kubik. Kemudian yang bagian bawah ini kan bentuknya trapesium, di bawahnya ada pondasi lagi, tapi dia bentuknya balok ya, kotak gitu ya. Berat jenisnya juga sama, yaitu 2,4 kN per meter kubik. Artinya materialnya sama gitu ya. Kemudian tinggi dari pondasi ini untuk yang berbentuk trapesium ini adalah 60 cm. Kemudian untuk pondasi bagian bawah yang bentuknya kotak ini, dia ketebalannya adalah 15 cm. Kemudian ini adalah tampak atas. Jadi kalau kita lihat secara layoutnya gitu ya, dari tampak atas tuh kelihatan ini paling atas kan. Kemudian ini yang kuning tuh yang bawah, karena kan bentuknya trapesium ya. Jadi kan dari atasnya kecil ke bawah melebar. Nah, kemudian bagian bawahnya adalah bentuknya sama karena dia kotak ya, jadi dia yang kelihatan cuma hijaunya aja. Yang bagian bawah lapisan tanah tidak terlihat. Kenapa? Karena kan tertutup sama yang pondasi warna hijau ini ya. Oke, untuk ukurannya kalau dari tampak atas, maka yang warna pink itu ukurannya adalah 100 ya, panjangnya 100, lebarnya berarti berapa? 20. Hati-hati ya. Kemudian yang warna kuning, yang bagian bawahnya itu berarti panjangnya 120, lebarnya 40. Yang warna hijau, panjangnya itu 140, lebarnya 60. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat tampak samping, kira-kira seperti ini bentuknya ya. Berarti kan ini tampak sini ya, samping depan ya, tampak depan yang ini tampak depan seperti ini, dan ini tampak samping kanan dan kiri seperti ini.
Berarti ini juga nyambung sama yang atas ya. Kalau ini berarti yang sebelah samping yang sini nyambungnya ukurannya. Kalau yang ini ukurannya nyambung yang sini. Pertanyaannya adalah tentukan tegangan yang terjadi pada ketinggian 30 cm dari permukaan tanah. Lapisan tanah tuh yang ini, berarti 30 cm dimintanya ya. Nah, 30 cm berarti di mana? Di sini. Ini 30 cm. Sini kan 15. Ya kan? Berarti kan ditanyakan 30, berarti nambah di sini 15 juga. Ya. Di sini 15. Oke, sekarang kita akan menggambarkan. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya sambil suara hujan ya, dengeran ya semoga ya. Oke, kita akan mencari pada ketinggian 30 ya. Nah di sini kalau kita lihat sebenarnya nanti kita akan mencari berapakah nih panjang yang warna merah ini ya, seperti itu. Nah untuk mencari panjang warna merah ini kita menggunakan yang namanya perbandingan segitiga, karena kan sebenarnya ini ada segitiga. Nah segitiga ada ya. Nah, segitiga ini sebelahnya juga ada. Nah, segitiga sini juga sama. Kita menggunakan perbandingan segitiga. Oke, ini segitiganya ada dua, yaitu yang ini ya. Kita beri ABC aja. Tiga A, B, C. Kemudian ada segitiga kecil lagi. Nanti kenapa kita perlu membandingkan? Karena kita ingin mencari nih yang warna merah ini panjangnya berapa. Karena ini nggak ada ya di saya kerasin ya. Karena kalau di sini kan nggak ada nih yang warna merah ini berapa, ya kan? Maka kita harus cari. Kita cek. Kemudian yang ini kita beri XZ aja ya. XZ X
X, Y, Z. Oke, kita keluarkan segitiganya ya. Udah 2 segitiga. Oke, A, B, C. Oke, A, B, kemudian segitiga yang kedua, ini kita bisa ya. Sebut ya. Segitiga yang kedua, X, Y, Z. Nah, kalau kayak gini berarti segitiga sebanding ya, karena memiliki salah satu sudut yang sama, yaitu di sudut C. X, Y, C, C. Ya, maka kita bisa menggunakan segitiga sebanding. Oke, kita akan cari dulu berapakah panjang AB. Panjang AB berarti berapa? Sini ya. AB sama dengan 40, kan panjang yang kuning itu 40 ya kan, dikurangi yang pink itu kan 20. Maaf ya, ada tulisan ini dibagi 2 ya, karena ada kiri dan kanan kan. Ada ya, Karena kan kalau 40 dikurangi 20 berarti kan ada kiri sama kanan ini, makanya harus bagi 2 biar tahu panjang ini. 40 bagi 20 kurang 10. 20 bagi 2 berarti 10 cm ya. Oke, ini panjang AB. Kemudian AB 10, panjang BC. BC berarti berapa? BC 60. Lagi udah ya, dua sisi aja. XY kita belum tahu, ini yang kita cari. XY ini berapa ya, sebentar.
Kemudian XY nya kita belum tahu, ini akan kita cari. Kemudian panjang apa? CY ya. CY nya berapa? Kita cari CY nya berarti 60 dikurangi 15 ya. 15 dari mana? 30 kurang 15. Karena kan di sini segini berarti berapa? Segini kan 15. Dapat dari mana? 30 kurang 15. 45 cm. AB 10. Oke, kita masukkan. AB 10, BC 60. XY kita belum tahu, yang kita cari CY 45. Kita menggunakan perbandingan segitiga ya. Oke. T ya, biar kelihatan. Oke, berarti perbandingan segitiganya adalah AB dibagi XY itu sama dengan BC dibagi CY. AB nya 10, XY nya belum tahu. BC 60 dibagi CY 45. Kita kali pindah ruas ya. Berarti 60 XY sama dengan 10 kali 45. 60 XY sama dengan 450. Maka XY sama dengan 450 dibagi 60. Berapa sih? 6 bentar gak sih? Sebentar ya. 7 kali 6 7,5 ya. 60 AB per 60. Ya, 450 bagi 60 berarti berapa? 450 dibagi 60. Tujuh koma lima. Tujuh koma lima ya, koma aja. 7,5 cm itu XY ya kan. Oke, berarti ketemu XY nya 7,5 cm. Kan kita itu sebenarnya mencari yang mana? Kita itu mencari, nah,
cari yang ini ya, merah ini. Kita sebut sebagai apa ya? XX aja ya. Nah, sehingga XX sama dengan XX sama dengan berapa? XY, ya kan? Ditambah 20 ya. Yang ini. Segini kan 20. 20. Kemudian ditambah XY lagi ya. Karena di sini kan juga XY ini. Y juga. Atau kita anggap ini Y. Y aja. Oke. XY nya berapa? XY nya adalah tadi 7,5 ditambah Y nya berapa? 20 ditambah 7,5 lagi, sehingga XX nya berarti berapa? 15 tambah 20, 3,5 ya. Tiga koma lima, maaf 15, 35 cm. Kita nyari yang ini ya kan. Oke, ketemu 35 cm. Sekarang kita cari yang ini. Baiknya apa ya, kita sebutnya sebagai kakak aja ya. Nah, untuk perbandingan segitiga, ini kan juga sama nih segitiga. Perhitungannya sama seperti ini, hasilnya juga sama ya. Nanti silakan Anda hitung sendiri, tapi pasti sama. Kenapa? Karena ya bentuk segitiganya sama, gitu ya. Kemudian panjang AB ini sama seperti ini, berarti sama. Sama di sini kita sebut ini sebagai X aja ya. Ini tetap aja nggak apa-apa, apa ya, biar beda ya, apa ya, M kali ya, M aja. Oke. ML, ini L. M juga, kemudian ini L nya. ML. Oke. Panjang ML itu sama dengan panjangnya XY ya. Sudah saya hitung sama. Kalau mau itu silakan nanti pakai prosesnya seperti ini juga. Pasti hasilnya sama ya. ML itu sama dengan panjangnya XY. Sehingga panjang MM itu sama dengan ML ya kan, ditambah LL ditambah ML lagi. M sama dengan ML berapa? Nah, 7,5 ya.
ditambah 100 panjang LL nya ditambah 7,5 M sama dengan 115 cm. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita gabungkan nanti kan kalau tampak atasnya itu, kalau ini kan tadi untuk yang diketahui semua ya posisinya, kalau ini tampak atasnya dari yang garis merah-merah ini, nanti kalau digabungkan berarti seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Yang panjang ini berarti LL berarti mm itu 115 cm. Oke, kemudian yang XX ya, sebelah sini. Sininya adalah 35 cm. Nah, jadi seperti itu ukurannya. Nah, seperti itu ya, dapatnya dari situ. Kenapa kita perlu mencari itu? Karena nanti kita mencari tegangannya. Oke, pertama kita cari dulu luas pondasi ya, luas pondasi pada kedalaman 60 cm di atas permukaan tanah. Berarti yang mana? Yang warna merah ini luasnya pondasinya, karena kan ketutupan sama yang kuning ya kan, makanya kita cari tadi pakai perbandingan segitiga. Nah, 0,35 tadi ya, betul, dikali, oh ini satuannya kita jadikan meter. Tadi kan kalau di sini itu 35, maaf, ini 35 cm, kita jadikan meter. Kalau di sini jadikan meter ya, jadi jangan bingung dapat dari mananya. Berarti 35 cm jadikan meter dibagi 100 dikali 115 cm atau 1,15 meter. Hasilnya adalah 0,4025 meter persegi. Maka berat keseluruhan, nah saya sampaikan bahwasannya berat itu diperoleh dari berat jenis dikalikan dengan volume. Karena kan satuan berat jenis itu adalah berat dibagi volume, sehingga berat adalah berat jenis dikalikan dengan volume. Oke, berat jenis dikalikan dengan volume. Berat jenisnya berapa? 2,4. Nah, di sini 2,4 itu berat jenis ini. Volumenya dapat dari mana? Volume itu berarti kita lihat, berarti kalau kita potong, berarti kan yang kita pantau itu cuma yang sini ya. Nah, yang di sini ke atas ini yang kita tinjau, berarti belum sampai ke bawah, belum sampai ke yang warna hijau ya. Berarti kita cuma meninjau sampai kedalaman 60 cm di atas permukaan tanah. Berarti kan bekerja dari atas, berarti di sini kita tinjaunya. Nah, volumenya gimana? Berarti kalau ini bentuknya adalah prisma trapesium. Prisma trapesium. Di mana prisma trapesium itu rumusnya adalah ya, luas atas tuh ya, berarti yang ini yang kecil ditambah luas bawah. Luas bawah yang mana? Luas bawah tuh ini ya, luas atas ditambah luas bawah ya kan, dibagi 2, berarti tambah dulu bagi 2 kalikan dengan tinggi. Tingginya berarti berapa? Tingginya berarti segini, 45 cm. Saya tuliskan dulu.
berarti segini itu kan 45 ya. Berarti ada, bayangkan itu teh pondasinya kita potong, berarti kayak potong kue gitu ya. Berarti kita cari volumenya itu yang warna kuning itu segini, volumenya itu dari sini merah sampai ke atas. Anda bayangkan ya, berarti volumenya, rumusnya adalah, saya tuliskan tadi ya di sini ya. Dapat dari mana, saya uraikan dulu biar nggak bingung. Berarti luas atas ya kan, ditambah luas bawah dibagi 2 dikalikan tinggi, kemudian dikalikan berat jenis. Kayak gitu ya. Luas atas tuh berarti yang ini yang pink ini. Nah, berarti berapa? Oh, ini kebalik kalau ini, maaf ya, ada bawah dulu aja. Bawah tuh berarti yang kita cari tadi ya, warna pink, warna merah tadi. Karena kan ditanyakan pada kedalaman 30 cm di atas permukaan tanah. Berarti di sini kita tuh nyarinya tuh berapa sih tegangan di sini tuh, di tengah-tengah pondasi ini. Luas bawah berarti yang tadi kita cari, yang ini ya, jadikan meter dibagi 100, 0,35 kali 1/15 ditambah luas atas 0,2 kalikan 1. 0,2 yang mana? Ini kan atas ini. Karena kan untuk mencari berat itu adalah volume dikalikan dengan berat jenis. Ini sama yang ini. Nah, kali tingginya berapa? Tingginya tadi berapa? Karena kan kita tinjaunya sampai sini aja ya. Nah, berarti di sini berapa? 45. Jadikan meter, berarti 0,45. Kemudian dibagi 2. Bentar ya. Jadi seperti itu ya, 0,35 tadi ini kali tingginya 0,45 kali berat jenisnya. Satuannya udah dalam bentuk kilonewton per meter, ada meter ya, maka langsung aja. Oke, berat keseluruhan 0,325 atau kita anggap ini sebagai gaya yang bekerja. Gini, karena pada suatu struktur selain ada gaya luar yaitu P dan Q, itu ada namanya berat sendiri atau gaya beban sendiri yang disebabkan oleh pondasi itu sendiri.
gitu. Berarti tidak hanya memperhitungkan gaya luar, tapi gaya dianya sendiri itu yang akan menyebabkan adanya tegangan, ya kan? Sehingga beban total semuanya adalah ada P, satuannya kilonewton. Hati-hati satuan ya. Sehingga Q satuannya harus kita jadikan kilonewton, maka dikalikan dengan luasannya ini. Karena kan dia bekerja di warna pink ini. Luasannya berapa? 0,2 kali 1. Ya kan? Dikalikan meter persegi, maka satuannya jadi kilonewton. Sama-sama kilonewton, maka boleh kita jumlahkan. Satu adalah satu ini per meter persegi. Luasnya berapa sih? 0,2 kali 1. Sehingga meter perseginya hilang, jadi kilonewton aja. Ditambah 0,325 kilonewton. Jadi totalnya adalah 10,5325 kilonewton. Sehingga tegangan yang terjadi pada ketinggian 30 cm dari permukaan tanah adalah P bagi A. 10,5325 dibagi luas penampang. Tadi kan luasnya yang warna merah tadi ya, 0,4025. Sehingga diperoleh tekanan yang terjadi pada ketinggian 30 cm dari permukaan tanah pada pondasi itu adalah 26,149 kN per meter persegi. Terus bagaimana kalau pada ketinggian 15 cm dari permukaan tanah? Berarti tepat di warna hijau. Berarti kalau tepat di warna hijau, yang kita tinjau adalah di luasan warna hijau. Luasan warna hijau itu berarti berapa luasnya? Hijau ya, 100. Oh maaf, tepat di atas itu berarti beban yang bekerja adalah di sininya, di kuning yang paling bawah ini ya. Maka luasannya ada di warna kuning ini, 120 atau 1,2 kali ini 0,4, sehingga menjadi berapa? 0,48 meter persegi. Berat keseluruhan berarti adalah seluruh trapesium ini full, nggak usah kepotong-potong ya. Berarti luas atas, luas bawah dulu kalau di sini ya, berarti 0,4 tadi yang bawah ditambah luas atas dibagi 2 kali tinggi-tingginya, berarti sekarang bukan 45 lagi tapi 60, dikalikan dengan berat jenis, ketemu 0,4896 kN. Maka beban total semua tanah adalah tadi 1 kalikan dengan luas warna pink ditambah dengan 0,4896, diperoleh 10,6896 kN. Maka tegangannya adalah P dibagi A, ketemu 22,27 kN per meter persegi. Pada permukaan tanah, berarti di warna hijau ini, berarti luasannya adalah ya warna hijau ini, 0,6 dikalikan dengan 1,4. Berat keseluruhannya berarti adalah banyak, yaitu ada yang trapesium itu sendiri sama ada yang balok ini. Berarti berat keseluruhan pondasi di atas permukaan adalah 0, sebentar, 0,84. Oh, ini ya. Luasan yang tadi ini dapat dari 0,6. Ini kan berarti bentuknya apa? Balok yang ini ya. Bentuknya balok, maka volumenya adalah luas kalikan dengan ketinggiannya. Karena gini, berarti luas balok hijau ditambah luas prisma trapesium ya, ada 2 volumenya ya. Luas balok hijau, bukan luas ya, volume maaf, volume. Maka volume yang ini, karena rumus balok, rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi ya. Volume balok kalikan dengan berat jenis.
Oke. 0,84 itu maksudnya dari sini luasannya tadi yang hijau ini kalikan dengan tinggi, jadinya volume, kalikan berat jenis 0,4, ditambah yang ini trapesium warna kuning ini luas bawahnya kan 0,4 kali 1,2 yang ini ya, kemudian ditambah yang atas 0,2 kali 1 bagi 2 dulu, kemudian dikalikan dengan tingginya 60 kalikan berat jenis, maka diperoleh 0,792 ya, 0,792 kilonewton. Maka beban total semuanya adalah beban terpusat, beban merata, dengan catatan kalau merata kalikan dengan luasnya. Tergantung ya, kalau diketahui dalam kilonewton per meter persegi, maka kalau mau jadikan beban terpusat dikalikan dengan meter persegi atau luas. Kalau satuannya kilonewton per meter, maka dikalikan dengan satuan panjang. Totalnya berarti berapa? 10,992 kilonewton, sehingga tegangan yang terjadi pada permukaan tanah yang warna hijau ini adalah 13,0857 kilonewton per meter persegi. Itu saja mungkin ya untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.